Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Karaman bersama para ustadz, karyawan, dan juga wali santri Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Segenap pemirsa dan juga pendengar rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang kadang-kadang terlupa dari benak kita, bahwa kesuksesan di dalam mendidik anak atau kegagalan dalam hal ini itu sangat dipengaruhi dengan kondisi kita sebagai orang tua. Orang tua akan sukses mendidik anaknya itu bukan hanya dilihat dari seberapa dia menguasai ilmu parenting. Walaupun memahami ilmu parenting itu sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi itu bukan segalanya. Kalau boleh kita sedikit berpikir atau membayangkan kakek-kakek kita dahulu. Di zaman itu ilmu parenting belum segegap gempita hari ini. Sarana untuk mempelajari ilmu tersebut tidak semudah hari ini. Bahkan mungkin mereka nggak pernah baca buku tentang itu. Buku-buku tentang parenting, metode mendidik anak, mungkin baru belakangan ini terbit dengan begitu masifnya. Pengajian-pengajian pun juga demikian. Pengajian tentang fikih pendidikan anak. Itu baru marak belakangan ini, sepengetahuan kami. Tapi kenapa? Ternyata mbah-mbah kita dahulu, kakek nenek kita dahulu, Masya Allah dengan keterbatasan ilmu mereka tentang pengetahuan parenting, itu mereka Masya Allah bisa mendidik anak atau menghasilkan anak yang baik-baik, insya Allah. Ya, secara akhlak, secara perilaku, ya, secara moral, ya, kejujuran, dedikasi, ketekunan. Itu terlihat dengan begitu jelas dari anak-anak mereka yang itu adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita. Wallahu a'lam. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena mungkin jawabannya ada dalam pembahasan kita hari ini. Bahwa anak itu cerminan kondisi orang tua. Anak itu cerminan dari kondisi orang tua. Kenapa saya menggunakan kata kondisi di sini? Karena supaya bisa mencakup dua sisi kondisi orang tua. Sisi baik dan sisi buruk. Karena kata kondisi itu kan masih umum ya. Bisa kondisi baik atau kondisi buruk. Makanya anak itu cerminan dari kondisi orang tua. Kalau orang tuanya baik, maka akan berimbas kepada kebaikan anak. Kalau orang tuanya buruk, maka itu pun juga akan berimbas kepada keburukan anak.
Di sini penulis Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah di halaman 21 beliau memberikan judul Atharu Salahil Walidaini wa A'malihi Mas-Salihah ala Tarbiyatil Abna. Efek dari kesolihan kedua orang tua dan amal soleh mereka dalam pendidikan anak. Beliau mengawali bab ini dengan menyatakan bahwa kesolehan orang tua itu sangat berefek kepada kesolehan anak dan sangat bermanfaat untuk kebaikan anak di dunia maupun di akhirat. Beliau mengawali paragrafnya dengan kalimat tadi. Lalu beliau menyatakan, begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Keburukan orang tua akan berdampak buruk kepada kondisi anak. Ya, kepada kondisi anak. Jadi orang tua yang jarang beribadah kepada Allah, itu akan berefek buruk kepada anak. Sebaliknya, orang tua yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan berdampak positif kepada kesolihan anak. Dan ingat ya, di sini beliau mengatakan amal soleh. Ya, amal soleh, ibadah. Di dalam agama kita yang namanya ibadah itu cakupannya sangat luas. Jangan dipersempit menjadi ibadah sholat saja, atau ibadah puasa saja misalnya, atau yang biasa diistilahkan dengan ibadah mahdoh. Tapi kata ibadah itu juga mencakup orang tua mendidik anak. Itu juga ibadah. Ini perlu kami sampaikan sejak awal, supaya tidak kemudian muncul pemahaman yang kurang pas, di mana udahlah kita gak usah repot-repot ngomongin anak, nasihati anak. Yang penting kita ini rajin ke masjid, kita ini puasa. Nanti juga Allah Azza wa Jalla akan mendidik anak kita, membuat anak kita soleh. Yang penting kita jaga aja hubungan baik sama Allah. Sehingga anaknya itu kelayaban nggak dicari, anaknya itu tutur kata nggak baik, nggak peduli. Yang penting saya ini sibuk dengan beribadah kepada Allah, banyak ke masjid. Nggak seperti itu. Jadi jangan sampai timbul salah paham bahwa ibadah dan amal soleh yang kita maksud di sini itu bukan sekedar dimensinya hablum minallah saja, termasuk juga hablum minan nas. Itu dua dimensi yang harus dikerjakan dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita. Jadi kebaikan orang tua akan berdampak kepada kebaikan anak, keburukan orang tua akan berdampak kepada keburukan anak. Bagaimana penjelasannya? Bagi orang yang mungkin ya jauh dari agama, dia akan protes. Kata siapa? Bahwa orang tua yang rajin ibadah anaknya bakal soleh. Kata siapa? Bahwa orang tua yang gak pernah ibadah anaknya bakal gak soleh. Kata siapa? Bagaimana korelasinya? Apa hubungannya? Barangkali ada sebagian orang yang kemudian mempertanyakan hal itu. Sehingga penulis di sini, beliau memberikan sebuah penjelasan. Kok bisa kesolehan orang tua akan berdampak positif kepada pendidikan anak, atau sebaliknya? Kok bisa? Beliau di sini membawakan dua poin. Ya. Poin pertama ada di halaman 21, sedangkan poin kedua ada di halaman 24. Dan nanti saya akan tambahkan poin yang ketiga. Penjelasan yang pertama, poin yang pertama, kenapa kok bisa kondisi orang tua akan mempengaruhi kondisi anak? Yang pertama, jawabannya adalah karena Allah membalas kebaikan dan keburukan kita. Ini adalah poin atau penjelasan yang pertama. Karena Allah akan membalas kebaikan dan
keburukan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan kita berbuat semau kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan bagi kita atas kebaikan yang kita kerjakan atau keburukan yang kita lakukan. Ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahami. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, maka Allah akan berikan balasan. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, Allah juga akan memberikan balasan. Di mana balasan itu? Di dunia atau di akhirat? Jawabannya, secara sempurna, balasan itu di akhirat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah pun akan memberikan balasan di dunia. Jadi kalau orang nanya balasannya di mana atas kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan, jawabannya secara sempurna balasan itu akan diberi di akhirat. Akan tetapi di dunia pun juga Allah ya seringkali memberikan balasan, walaupun barangkali balasannya tidak semaksimal balasan di akhirat. Karena memang dunia itu adalah tempatnya beramal, sedangkan akhirat adalah tempatnya memberikan balasan. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal." Hari ini di dunia waktunya kita beramal. Adapun hisab itu nanti di akhirat. Sedangkan nanti di akhirat itu adalah tempatnya hisab dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Oke, Allah akan memberikan balasan atas kebaikan dan keburukan kita. Bagaimana Allah membalasnya? Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini akan memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita kerjakan itu dalam berbagai macam bentuk. Salah satu bentuk balasan itu adalah efek kepada anak kita. Efek kepada anak kita. Efek positif atau negatif? Ya tergantung kondisi kita seperti apa. Kalau kondisi kita baik, maka anak kita akan mendapatkan efek positif. Sebaliknya, kalau kondisi kita buruk, maka anak kita pun akan mendapatkan efek negatif. Jadi apa yang dialami oleh anak kita itu bisa jadi merupakan balasan dari Allah atas perilaku kita. Ya, di sini dicontohkan ya oleh penulis di halaman 21. Faqad takunu suwarul mujazati wal ithabati aw al intiqami wal uqubati mutamathilatan fil abna' imma bi islahihim wa hifdhihim wa tawallihim wa sa'ati rizqihim wa aqibatihim. Jadi balasan di dunia yang Allah berikan atas kebaikan yang kita lakukan itu bisa berupa islahihim. Allah Azza wa Jalla membuat anak kita soleh. Wa hifdhihim. Dan Allah akan menjaga anak-anak kita. Wa tawallihim. Dan Allah akan mengurusi anak-anak kita. Wa sa'ati rizkihim. Dan juga Allah akan meluaskan rizki mereka. Jadi dampak positif dari amal soleh yang kita lakukan kepada anak kita itu banyak. Anak itu akan solih, anak itu akan dijaga, anak itu akan diurus sama Allah. Dan rizkinya akan diluaskan. Rizkinya akan diluaskan. Subhanallah. Beberapa saat yang lalu, saya dengar ada sebuah cuplikan dari seorang ustadz. Kalau nggak salah Ustadz Syafiq Basalamah hafizahullah ta'ala. Kalau nggak salah, salah seorang ustadz. Bercerita tentang seorang ibu ya yang bercerai dengan suaminya. Yang bercerai dengan suaminya. Punya 2 putri
Dan dua putri itu ikut sama ibunya. Dan si ibu ini luar biasa untuk mendidik dua putrinya agar tidak melupakan jasa sang ayah, walaupun ayahnya itu sebenarnya tidak soleh-soleh amat gitu ya. Akan tetapi si ibu ini selalu mengingatkan kepada dua putrinya, dididik betul-betul, untuk tidak membicarakan keburukan ayahnya. Padahal si ibu ini terzolimi. Dua anak itu sering melihat ibunya disakiti saat masih suami istri. Dua putri ini saban hari ngelihat ibunya dimaki-maki, ibunya dicaci, ibunya dipukuli sama si ayah. Tapi subhanallah si ibu ini salihah. Wala nuzakki 'ala Allah. Sehingga betul-betul mewanti-wanti kepada dua putrinya untuk berbakti kepada bapaknya. Jadi nggak ada istilah mantan bapak. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Ini mantan bapak tidak ada. Jadi si ibu ini betul-betul ngomong sama anaknya, tolong bakti kamu. Nggak dihalang-halangi. Kalau ada anaknya ngomong nggak baik tentang ayahnya, langsung ditegur. Subhanallah. Setelah sekian tahun, Allah menakdirkan dua anak ini. Rizkinya lancarnya luar biasa. Dua-duanya sama-sama menjadi orang yang kaya raya. Ya. Dan bisa jadi itu adalah bentuk balasan Allah atas kebaikan si ibu. Yang itu sangat bertolak belakang dengan sebagian orang di zaman ini. Ketika suami istri udah pisah, udah habis itu. Mantannya itu dijadikan bahan apa? Bahan gunjingan. Bahkan yang menggunjing itu adalah ibunya sendiri atau bapaknya sendiri. Kamu jangan kayak bapakmu. Yang kurang ajar, nggak peduli. Ya, yang jahat. Subhanallah. Ya. Atau sebaliknya, kamu jangan kayak ibumu yang nggak bertanggung jawab, yang gini-gini. Apalagi begitu misalnya nikah lagi, ya hari-harinya hanya dipenuhi dengan membongkar keburukan-keburukan mantan suaminya atau mantan istrinya. Dan itu kemudian didengarkan oleh anak-anaknya. Ya. Jadi kisah yang tadi dibawakan oleh Ustaz tersebut menggambarkan kepada kita bahwa realitanya itu membuktikan demikian. Padahal kalau kita pakai hitungan hitungan matematis, single parent itu kan berat. Single parent kan berat. Jadi bagaimana kita akan maksimal di dalam membiayai, mendidik, merawat, mengarahkan anak. Sedangkan orang tuanya cuma satu. Secara hitungan matematis, anak ini akan terbengkalai. Anak ini akan terabaikan. Anak ini akan terlantar. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sebaliknya apa? Itu kan tadi dampak positif ya dari kesalahan orang tua. Sekarang kita bicara dampak buruknya. Wa imma bihuyudihim an tariqil haqqi wa inhirafihim. Wa kadzalika nuzulil balaya 'alaihim wal asqami wal amradi wa hululil masyakil bihim. Kebalikannya ketika orang tua itu enggak soleh, maka itu akan mengakibatkan anak jauh dari jalan kebenaran dan menyimpang. Serta turunnya bala ya atas anak-anak wal asqam dan penyakit ya wa hululil masyakil bihim dan banyaknya problem yang akan dialami oleh anak-anak tersebut. Subhanallah. Jadi kita nih orang tua kalau banyak dosa, banyak maksiat, itu akan berefek kepada penyimpangan anak kita. Penyimpangan dalam agama,
anak kita jadi ngerajin sholat, anak kita jadi naudzubillah min dzalik, ya, terjerat dengan hal-hal yang negatif, narkoba lah, atau penyimpangan orientasi seksual lah, ya. Atau juga bisa berupa sakit-sakitan, ya. Atau selalu diliputi dengan problem, ya, problem dengan suaminya, problem kalau dia berumah tangga, problem dengan istrinya, kalau belum berumah tangga, problem di lingkungan kerjanya, atau dengan teman-temannya, atau di sekolahnya. Subhanallah. Ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau itu saat beliau masih hidup, ya, awal-awal kami menikah, itu sering, ya, mengingatkan saya ketika anak mungkin lagi sakit, atau lagi nggak tenang, itu sering mengingatkan saya, mengingatkan istri saya, ayo coba kamu, bagaimana kira-kira gini ya, gimana hubungan kamu sama Allah? Kamu ini lagi ibadahmu lagi turun atau lagi naik? Gimana 5 waktumu, gimana tahajudmu, gimana baca Qur'anmu, ya. Sehingga beliau itu selalu mengajak kami, ya, untuk introspeksi diri ketika ada masalah pada anak, ya. Yang anak itu masih kecil. Anak itu masih kecil. Dan belum punya dosa, toh. Anak masih kecil kan belum punya dosa. Masa anak kecil itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla? Wong dia belum punya dosa. Maka yang harus introspeksi dalam kondisi itu adalah orang tuanya. Karena yang sudah kena dosa adalah orang tua. Dan Allah akan, salah satu bentuk balasannya adalah dengan menguji, ya, anaknya. Dan ketika anak sakit itu kan kita jadi sedih. Ya. Ketika anak itu ada masalah kan kita jadi gelisah. Dan itu adalah bisa jadi bentuk peringatan atau balasan atas keburukan yang kita kerjakan. Oke. Apa ada dalilnya, Ustaz? Bahwa balasan atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan orang tua itu bisa kepada anak. Apa ada dalilnya, Ustaz? Beliau di sini menggunakan dalil surat Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82. Yaitu kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kan ceritanya panjang kan ya. Salah satu fragmen dalam kisah itu adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berkunjung ke sebuah wilayah. Sebagai musafir tentunya tamu, ya, berhak untuk dijamu kan. Berhak untuk dijamu oleh penduduk kampung itu. Dan ternyata penduduk kampung itu pelit-pelit. Ya. Sama sekali nggak mau menjamu, ngasih makan enggak, minum enggak. Padahal mereka berdua dalam kondisi butuh. Ada makanan, ada minuman. Singkat cerita, penduduk kampung itu sama sekali nggak peduli, cuek sama Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sebelum pulang, keluar dari kampung itu, Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok yang akan runtuh. Tembok itu sudah miring, ya, sudah doyong. Maka Nabi Khidir pun berinisiatif untuk memperbaiki tembok tersebut. Diperbaiki sama beliau sampai tembok itu tegak kembali. Setelah selesai, maka Nabi Musa pun berkata, "Lau syi'ta
lattakhadta alaihi ajra. Dalam surat Al-Kahfi ayat 77. Kalau kamu mau, wahai Khidir, mintalah upah kepada penduduk kampung ini atas yang kamu kerjakan barusan, memperbaiki tembok yang mau runtuh. Itu kan layak dong untuk mendapatkan upah. Ya, namanya nukang masa gratisan, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Nabi Khidir tidak mau untuk mengambil upah itu. Justru beliau memberikan alasan kenapa kok beliau tidak minta upah. Karena sejatinya Nabi Khidir itu memperbaiki tembok yang akan runtuh tersebut karena ada perintah dari Allah. Allah yang nyuruh Nabi Khidir untuk memperbaiki tembok itu. Apa alasannya? Dengarin baik-baik. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok ini atau rumah ini, ya, tembok ini atau rumah ini itu adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Jadi nggak tinggal di sini. Jadi mereka lagi berada di luar kampung itu, entah di mana, intinya bukan di kampung itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok ini ada harta milik mereka berdua. Ada harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan. Harta ini disimpan. Sengaja ditinggalin oleh kedua orang tua dari anak yatim tersebut. Dan kedua orang tua itu adalah orang yang saleh. Wa kana abuhuma salihan. Dan bapak serta ibu dari kedua anak yatim itu adalah sosok-sosok yang saleh dan salihah. Jadi lihat bagaimana kesalehan orang tua. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan harta. Buat siapa? Buat anak. Jadi dampak positif dari kesalehan orang tua itu mengalir kepada anak. Salah satu bentuknya adalah penjagaan harta. Ya. Atau istilah kita rizki. Rizkinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dalil. Dalil yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaklah para orang tua itu merasa khawatir apabila mereka meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Nasibnya gimana nanti? Seandainya dia wafat, ya, dalam keadaan anak-anaknya masih kecil-kecil, masih butuh nafkah, itu siapa yang akan menafkahi? Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyattaqullaha." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. "Wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah mereka senantiasa mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur. Ya, perkataan yang tepat. Jadi di sini ya penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang tua yang senantiasa bertakwa selama hidupnya itu tidak perlu merasa khawatir dengan nasib anaknya. Karena ketakwaan dari orang tua ini akan berdampak kepada dijaganya, dirawatnya anak-anak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tambahkan dalil yang lain. Ya, saya akan tambahkan dalil yang lain. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah dan mereka beristiqomah di atas keimanan itu, saat wafat maka malaikat akan turun. Saat akan wafat maka malaikat akan turun mengelilingi mereka dan malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Tidak usah kalian merasa takut dan tidak usah kalian merasa sedih. Ya. Para ulama tafsir mereka menyatakan, ya, tidak usah merasa takut, tidak usah merasa sedih, itu bedanya adalah antara apa yang akan dihadapi setelah kematian dan apa yang akan ditinggalkan setelah kematian. Jadi orang saat sakaratul maut itu memikirkan apa yang akan dihadapi setelah mati dan memikirkan hal yang kedua, bagaimana dengan anak saya, pasangan saya, perusahaan saya setelah saya mati. Ini dua pikiran yang menggelayuti dua hal yang menggelayuti pikiran orang yang akan mati. Maka orang yang beriman dihibur sama malaikat itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut. Enggak usah pula merasa sedih. Kenapa? Karena sejatinya setelah kalian mati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian sudah dijanjikan surga. Dan ini kabar gembira buat kalian. Jadi enggak usah takut dengan setelah mati nanti mau kemana. Jawabannya akan ke surga. Oke, lalu terus bagaimana dengan anak saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan bisnis saya dan seterusnya yang akan saya tinggalkan? Gak usah sedih. Karena itu semuanya akan diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita akan diurus sama Allah. Istri kita akan diurus sama Allah. Yang penting selama hidup kita, kita takwa. Itulah salah satu balasannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa salat kita hari ini, ibadah kita hari ini, baca Quran kita hari ini, kesolehan kita hari ini, itu akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada balasan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu dampak positifnya, itu akan sampai, walaupun akan sampai terus akan dirasakan oleh anak kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebagian salaf di sini dinukil, ia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlik." Wahai anakku, aku itu salat banyak-banyak, panjang-panjang. Itu demi kamu. Maksudnya demi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merawatmu, membimbingmu. Jadi para ulama kita itu ketika sholat panjang-panjang itu, ya pertama jelas tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka juga pengen mendapatkan dampak positif dari sholat itu buat anak-anaknya. Dan yang mengerikan, adalah ketika kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Bisa hati sombong. Ya. Kadang-kadang saya pernah terlibat sebuah obrolan, ya, dengan seorang dai, Dan ini introspeksi buat kita semua. Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi anaknya yang kurang ideal. Kurang ideal di sini maksudnya nggak soleh, bahkan cenderung nakal. Ya. Sudah sholat. Padahal beliau sibuk berdakwah, ngajak orang untuk sholat. Tapi anaknya sendiri seperti itu. Beliau curhat saat itu. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan beliau hari ini sudah wafat, rahimahullah ta'ala. Terus saat itu, Ana sampaikan kepada beliau sekaligus menasihati diri saya pribadi. Kondisi anak kita yang tidak ideal itu bisa jadi adalah teguran dari Allah buat kita.
Mungkin kita ketika berdakwah ini kurang ikhlas. Mungkin kita ketika melihat orang-orang pada mendengar nasihat kita, muncul perasaan ujub, mungkin juga sombong. Atau mungkin juga gara-gara itu kita merendahkan dai yang lain yang mungkin tidak sesukses kita dalam tanda kutip. Bisa jadi itu teguran dari Allah. Sehingga harusnya ketika ada kondisi kayak gitu, kita introspeksi diri. Dosa apa yang kita kerjakan? Maksiat apa yang kita lakukan? Itu maksiat hati. Sombongan, hasad, kemudian iri, ya, ujub yang ada dalam hati kita. Dosa yang lain apa? Dosa mata. Ini banyak banget di zaman kita ini. Ya kalau misalnya kemudian anak-anak kita ya suka melakukan hal-hal negatif, itu bisa jadi adalah teguran atau mungkin hukuman dari Allah kepada kita yang juga sering membiarkan mata ini untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Entah itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Na'udzubillah min dzalik. Perselingkuhan, perzinaan, ya, yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian dia tidak bertobat, bahkan dia terus-menerus untuk melanjutkan perbuatan buruk itu. Sangat besar kemungkinan nanti dampak buruknya akan mengenai anak. Kalau dari ini dia berzina dengan orang lain, apa tidak mungkin suatu saat nanti putri dia yang akan dizinai oleh orang lain? Kalau hari ini dia berselingkuh, mengkhianati pasangannya, apa tidak mungkin nanti anaknya yang diselingkuhi oleh pasangannya? Kalau hari ini dia mendolimi pasangannya, apa tidak mungkin nanti anaknya akan dizolimi oleh pasangannya? Maka pikirkan matang-matang, pertimbangkan ketika kita akan melakukan hal-hal yang buruk, bahwa dampaknya itu akan bukan hanya mengenai kita, tapi juga mungkin akan mengenai keturunan kita. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini penjelasan yang pertama yang boleh bawakan. Bahwa Allah itu membalas kebaikan dan keburukan. Penjelasan yang kedua ada di halaman 24. Bahwa rumah itu akan disinggahi oleh malaikat atau oleh setan. Bahwa rumah itu akan disinggahi oleh malaikat atau oleh setan. Kapan disinggahi malaikat? Kapan disinggahi setan? Disinggahi oleh malaikat ketika orang tuanya tekun beribadah. Rajin sholat, rajin baca Quran. Maka malaikat akan singgah. Kebalikannya ketika orang tua itu mengisi rumahnya dengan dosa, dengan maksiat. Maka yang akan singgah, yang akan turun, yang akan masuk, yang akan tinggal adalah para setan. Terus, apa korelasinya dengan pendidikan anak? Ya sangat kelihatan toh. Ketika malaikat datang, itu membawa rahmat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa ketenangan, membawa kedamaian. Yang itu akan membuat suasana rumah menjadi nyaman. Lingkungan akan mendukung proses pendidikan anak. Kalau malaikat yang singgah. Kebalikannya, kalau yang singgah adalah setan, ya, dan setan itu adalah makhluk yang terlaknat, maka yang akan dibawa oleh setan adalah keburukan. Sehingga kemudian rumah menjadi susah, rumah menjadi tidak nyaman, suasananya menjadi nggak tentram, anak jadi susah untuk dinasihatin. Kenapa? Karena rumah itu dipenuhi oleh setan. Itu dampak dari kebaikan kita atau keburukan kita buat rumah kita. Ada dalilnya nggak itu, Ustaz? Dalam Sahih Muslim
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan kabur, akan pergi dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti orang tua yang rajin baca Quran di rumahnya, apalagi surat Al-Baqarah, setan nggak mau singgah. Nah, kalau setan nggak mau singgah, berarti yang singgah siapa? Ya malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain dalam Sahih Muslim, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah, di masjid, kemudian sebagian ulama juga menyampaikan bahwa itu enggak hanya berlaku buat masjid, termasuk juga di rumah. Ya, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka ngumpul untuk baca Al-Quran dan mempelajarinya. Illa nazalat alimus sakinah. Maka ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan mengelilingi mereka. Wa haffathumul malaika. Dan malaikat akan turun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka akan dipuji-puji di hadapan makhluk-makhluk istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini tambahan dari kami yang terakhir. Kenapa kesolihan atau kondisi orang tua akan berpengaruh kepada anak? Yang ketiga, karena perilaku orang tua dicontoh oleh anak. Perilaku orang tua akan dicontoh oleh anak. Perilaku apa? Baik atau buruk? Dua-duanya. Anak yang rajin beribadah, rajin sholat. Bisa jadi itu karena mencontoh orang tuanya rajin sholat. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat orang tuanya rajin sholat. Ada sebagian orang tua yang ngeluh. Ustaz, susah banget ya ngajak anak untuk baca buku. Susah banget ngajak anak untuk baca buku. Saya pengen anak saya itu nggak mainan game terus. Salah satu alternatif kegiatannya adalah anak dibeliin buku supaya baca buku. Ternyata begitu dibeliin buku, nggak pernah dibaca sama anak saya. Gimana cara bikin anak suka baca? Pertanyaannya simpel. Anda sebagai orang tua suka baca nggak? Anda sebagai orang tua suka baca nggak? Alias anak itu ngelihat nggak Anda baca buku gitu loh. Kalau misalnya Anda sebagai orang tua juga malas baca buku, terus ngapain? Main HP. Ya wajar kalau misalnya anak kemudian juga hobinya main HP bukan baca buku. Karena itu yang dilihat dari orang tuanya. Maka perbaikan anak itu diawali dari perbaikan orang tua. Ya, perbaikan anak diawali dari perbaikan orang tua. Nah, kebalikannya. Anak itu gak cuma mencontoh kesalahan orang tua. Keburukan orang tua pun juga dicontoh sama anak. Jadi kalau misalnya kita melihat ada anak yang omongannya kotor, omongannya kasar, suka bentak-bentak. Itu jangan buru-buru mencari kambing hitam di luar. Wah, ini gara-gara salah pergaulan nih. Ini gara-gara temennya nih. Ini gara-gara tontonan nih. Ini gara-gara dan seterusnya. Kenapa nggak kita awali dari diri kita? Mungkin aja kosakata itu didapatkan dari orang tuanya. Yang sering bertikai antara suami dengan istri. Dan ketika bertikai, kedua-duanya atau salah satunya tidak bisa mengontrol lisannya. Sehingga keluar kata-kata yang kotor, yang kasar. Intonasi yang tinggi, bentakan, makian. Dan itu dilihat sama anak. Maka itulah yang di-copy paste oleh anaknya. Ini adalah faktor yang ketiga. Kenapa bisa anak menjadi cerminan kondisi orang tua? Karena perilaku orang tua akan dicontoh oleh anak.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Banyak faktor, ya, banyak faktor. Bisa jadi karena memang itu lagi umurnya, ya, umur remaja yang para psikolog mereka menyebutkan bahwa di usia remaja atau di usia pubertas itu anak cenderung suka membantah ya, karena dia merasa karena egonya lagi muncul, kemudian dia sedang mencari jati diri, sehingga dia nggak mudah untuk nggak mudah untuk nurut ya. Dia butuh penjelasan yang rasional, yang mudah diterima. Itu sangat mungkin memang faktor anaknya, itu lagi umurnya, itu sangat mungkin. Sehingga kalau itu adalah faktor anak, kita sebagai orang tua tentunya harus bersikap lebih bijaksana lagi. Bijaksana itu ketika anak disuruh kemudian jawab, itu jangan emosi, ya, tapi kita tekan emosi kita. Dan kita berusaha memahami bahwa anak ini mudah-mudahan aslinya ini baik. Ya. Cuman dia memang lagi butuh penjelasan yang rasional, yang masuk akal dari kita, kenapa ini boleh, ini nggak boleh gitu loh. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai ketika ada anak tinggi, kita ikut tinggi. Terus kalau kayak gitu, apa bedanya kita sama anak? Ya, saya pernah menyampaikan materi, judulnya Tuwa lan Temuwo. Tuwa lan Temuwo. Orang tua itu harus lebih dewasa, kira-kira seperti itu, dibandingkan anaknya. Ya, dibandingkan anaknya. Ini faktor yang pertama, kemungkinan karena memang umurnya lagi seperti itu. Atau faktor yang kedua, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya, kan tadi disampaikan saya dulu perasaan nurut sama sama apa namanya, sama guru, sama orang tua, nggak ngeyelan seperti anak saya. Ya oke lah, itu dari satu sisi Anda baik. Tapi emang kita nggak punya dosa yang lain. Ya, coba deh, kita semua orang tua itu introspeksi diri. Coba kita ini main HP berapa lama sih dalam sehari? Dibandingkan baca Qur'annya misalnya. Ayo dong kita introspeksi diri. Masa sih udah setua kita ini nggak introspeksi diri? Jangan sampai kita menjadi orang yang tua-tua keladi. Ya, semakin tua semakin menjadi. Coba deh bandingin dulu ketika belum banyak HP ya. Atau HP atau belum zamannya smartphone ya. Saat itu baru ada HP buat SMS sama telepon. Coba deh waktu kita itu saat itu lebih produktif atau tidak dibandingkan waktu kita hari ini. Ayo dong kita introspeksi diri. Kita perbaiki diri kita. Kita merenung sejenak. Waktu kita hari ini lebih banyak buat apa. Ya. Kemudian kita pikirin dulu tuh Masya Allah ya. Waktu kita ini produktif banget. Buat bersih-bersih rumah. Buat mendidik anak. Buat belajar. Ya. Buat aktivitas positif. Coba deh dibandingkan hari ini. Kita cuma duduk. Ya main HP. Nonton hal-hal yang gak bermanfaat. Berjam-jam. Terus baca Qur'annya berapa jam.
Bersih-bersih rumahnya berapa jam? Mendidik anaknya berapa jam? Coba deh kita introspeksi diri. Ya, jangan sampailah kita menghadap kepada Allah dalam kondisi seperti sekarang. Saya dan Anda harusnya lebih bersikap jujur. Ya, terutama jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri. Emang sekarang kita sudah ideal? Pola hidup kita sudah ideal belum? Kalau saya pribadi sih merasa belum ideal. Kalau kita sudah tahu kita belum ideal, ayo kita perbaiki diri. Sehingga nanti harapannya ketika wafat, kita menghadap kepada Allah, kita menghadap dalam kondisi pola yang paling ideal. Wallahu a'lam. Silakan. Yang pertama nasihat, yang kedua doa, yang ketiga sabar. Yang pertama nasihat, yang kedua doa, yang ketiga sabar. Itu sikap kita. Yang pertama nasihat, Ustadz sudah dinasihati, jangan putus asa. Rasulullah SAW menasihati Abu Talib sampai saat beliau sakaratul maut. Itu salah satu bentuk bakti beliau kepada pamanda beliau yang sudah sangat banyak jasanya. Orang tua Anda itu banyak banget jasanya. Maka teruskan nasihat itu sebagai bentuk baktimu, bakti Anda kepada orang tua. Dan usahakan nasihat itu jangan satu warna, jangan satu cara. Jadi berusaha untuk pakai berbagai macam cara. Hari ini pakai ayat, besok pakai hadis, besok pakai cerita, besok pakai gaya A, gaya B. Pokoknya intinya bagaimana supaya nasihat itu beragam. Sebagaimana ayat Al-Quran juga menasihati kita dengan cara yang beragam. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang ngeklik, mana yang bakal masuk, mana yang bakal cocok, mana yang bakal ngepas buat hati orang tua kita. Kita nggak tahu. Ya, ada satu pelajaran menarik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Infitar, "Idza sama'un fatarat." Di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah berfirman, "Idza sama'un syaqqat." Jadi, dalam dua ayat ini, Allah menyatakan bahwa langit itu infatarat. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan bahwa langit itu insyaqqat. Kalau kita lihat buku tafsir, maka kita akan temukan ketika buka surat Al-Infitar, ayat pertama, "Idza sama'un fatarat." Makna infatarat adalah insyaqqat. Jadi surat Al-Infitar ditafsirkan dengan surat Al-Insyiqaq. Oke? Begitu kita buka surat Al-Insyiqaq, kita melihat tafsirnya. Ayat pertama, "Idza sama'un syaqqat." Ay infatarat. Insyaqqat artinya adalah infatarat. Infatarat artinya adalah insyaqqat. Berarti maknanya itu mirip antara infatarat sama insyaqqat. Tapi Allah menggunakan kalimat yang berbeda, kata yang berbeda. Bisa jadi adalah karena ada sebagian orang tersentuh dengan kalimat infatarat. Ada sebagian orang tersentuh dengan kalimat insyaqqat. Padahal maknanya mirip. Jadi ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang tua, gunakan suatu saat pakai targhib, motivasi, suatu saat pakai tarhib, ya ayat-ayat tentang ancaman, fitnah. Suatu saat kita bawakan ayat-ayat atau hadis tentang perkataan jujur.
Kita nggak tahu mana yang bakal masuk kepada orang tua kita. Satu nasihat. Yang kedua doa. Cuma Allah yang bisa memberikan hidayah. Kita nggak bisa. Maka minta terus kepada Allah. Ya, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Ketika turun hujan, di sore hari Jumat, di dalam sujud kita, antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam terakhir, terus doakan beliau. Ya, Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi. Ya Allah, berilah hidayah kepada ayahku, berilah hidayah kepada ibuku. Terus doa itu, antal hadi. Ya hadi ihdi ummi, ya hadi ihdi abi. Wahai yang maha memberi hidayah, berilah hidayah kepada ayahku, berilah hidayah kepada ibuku. Terus itu. Ya. Para ulama mengatakan semakin sering kita mengetuk pintu Allah, maka pintu itu akan segera terbuka. Artinya semakin sering kita berdoa kepada Allah dan mengulang-ulang doa kita, maka doa itu akan segera dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk menasihati, sabar untuk mendoakan. Ya, sabar untuk menghadapi kondisi itu. Semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila